Dunia akademik emang nggak bisa berhenti nerima masalah yang tergolong cukup besar, mulai dari isu kesejahteraan sampai kejelasan masa depan bagi pelaku pendidik yaitu dosen. Sekarang, fenomena krisis regenerasi dosen Indonesia justru jadi isu struktural yang cukup banyak dibicarain di kalangan akademisi akhir-akhir ini, di mana banyak anak muda dan lulusan terbaik, top tier graduates, mulai enggan milih jalur karir sebagai dosen. Karena apa? Beban kerja dan kompensasi? Atau ada yang lain? Nah, menarik nih kita bahas. Faktor kenapa anak muda mulai menjauh dari profesi dosen. Kita jujur-jujuran di awal aja ya. Kalau dilihat secara lebih dalam lagi, krisis regenerasi dosen bukan jadi fenomena yang muncul secara tiba-tiba. Bahkan ini sering muncul tiap tahunnya. Ini adalah hasil dari akumulasi berbagai persoalan struktural yang selama bertahun-tahun dianggap normal. Sampai akhirnya generasi baru mulai mempertanyakan secara kritis. Perubahan ini nggak cuma terjadi pada sistem pendidikan tinggi aja, tapi juga di cara pandang generasi muda terhadap karir, nilai hidup, dan bahkan masa depan mereka. Generasi sekarang aja cenderung lebih rasional dalam mengambil keputusan. Mereka nggak lagi cuma mempertimbangkan prestis atau idealismenya, tapi juga keseimbangan antara usaha, hasil, dan kualitas hidup yang bisa mereka capai. Terus, apa aja sih permasalahannya? Ketimpangan finansial, the income gap. Salah satu faktor paling nyata adalah ketimpangan finansial yang cukup signifikan antara dunia akademik dan sektor industri. Buat generasi sekarang, milih karir bukan cuma soal passion aja, tapi juga soal keberlanjutan hidup. Jadi dosen itu, terutama di tahap awal nih, sering banget dihadapin pada realitas yang kurang kompetitif secara ekonomi. Coba deh, kita cek kondisi yang sering terjadi sekarang. Gaji pokok yang relatif rendah, bahkan mendekati UMR di beberapa daerah. Tunjangan belum stabil, ketergantungan pada sertifikasi yang butuh waktu panjang. Di sisi lain, buat mencapai posisi itu, seorang dosen juga harus ngelewatin investasi yang gak kecil loh. Mulai dari pendidikan lanjutan kayak S2, bahkan S3. Waktu bertahun-tahun buat studi dan riset, juga biaya pendidikan yang signifikan. Ketika kita bandingin nih dengan peluang di sektor lain kayak di startup, korporasi, atau freelance global, maka return on investment atau ROI-nya jadi dosen berasa kurang seimbang. Setuju nggak sampai sini? Jadi, generasi muda yang semakin sadar akan nilai waktu dan peluang akhirnya ngelihat profesi ini sebagai pilihan yang kurang rasional secara ekonomi. Beban administrasi yang mengerus esensi akademik. Nah, selain faktor finansial, persoalan lain yang cukup krusial ada di beban administratif yang semakin besar. Secara idealnya, dosen itu ilmuwan yang fokus di pengembangan ilmu pengetahuan lewat pengajaran, penelitian, dan pengabdian tridharma. Tapi di praktiknya nih, banyak rekan dosen itu justru ngabisin sebagian waktunya buat urusan administratif. Beberapa bentuk beban kayak laporan BKD yang detail dan berulang, pengisian borang akreditasi, pelaporan hibah yang rigid, input data di berbagai sistem yang nggak terintegrasi. Masalah utamanya bukan di keberadaan administrasi itu sendiri loh, tapi di volumenya yang berlebihan dan seringkali nggak efisien. Akibatnya apa? Waktu yang harusnya digunain buat berpikir, neliti, dan ngembangin ide justru tersita sama pekerjaan-pekerjaan teknis. Muncullah kekhawatiran dari generasi muda. Apakah jadi dosen masih ngasih ruang buat berkembang secara intelektual? Atau ya kejebak di rutinitas administratif, birokrasi karir, dan budaya akademik yang tidak adaptif. Faktor lainnya berkaitan sama struktur karir dan budaya akademik yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan zaman. Proses kenaikan jabatan dosen sering dianggap panjang, birokratis, dan penuh ketidakpastian. Beberapa tantangan yang sering ditemuin antara lain, proses kenaikan jabatan yang panjang dan kompleks, budaya senioritas yang masih kuat, ruang inovasi yang terbatas, dan fenomena inbreeding akademik. Fokus apa yang harus diubah sama pemerintah dan kampus? Kalau dilihat dari kondisi kayak gini, dampaknya juga nggak cuma di kekurangan tenaga pengajar, tapi juga sama kualitas pemikiran dan inovasi di masa depan. Dunia akademik berperan penting dalam membentuk arah peradaban, sehingga krisis regenerasi dosen harus dipandang sebagai isu strategis yang ngebutuhin solusi menyeluruh. Perubahan yang dibutuhin nggak bisa bersifat parsial, tapi harus nyentuh akar permasalahannya. Nah, apa aja sih? Ada nih, reformasi remunerasi dosen. Langkah awal yang perlu dilakuin itu mengakui kalau persoalan finansial adalah faktor yang sangat menentukan. Narasi pengabdian aja nggak cukup buat narik generasi muda kalau nggak diimbangi sama sistem yang adil secara ekonomi. Beberapa langkah yang rekan dosen bisa pertimbangkan nih. Sistem gaji yang lebih kompetitif sejak awal karir, percepatan akses terhadap tunjangan profesi, insentif basis kinerja riset dan inovasi. Sistem yang lebih sehat secara finansial ngebuat profesi dosen bisa kembali jadi pilihan rasional sekaligus bermakna.
Digitalisasi dan penyederhanaan sistem bikin ngebalikin fokus dosen di esensi akademik, diperluin transformasi dalam sistem administrasi. Digitalisasi bukan cuma soal penggunaan teknologi loh, tapi juga tentang efisien dan integrasi. Beberapa langkah lain yang bisa dilakuin, penerapan sistem satu data atau satu input, otomasi laporan administratif, pengurangan beban administratif yang gak esensial. Tujuan akhirnya itu untuk ngeciptain keseimbangan yang ideal, di mana 80% waktu dosen buat aktivitas akademik dan cuma 20% buat administrasi. Dengan itu, rekan dosen bisa kembali ke jalan perannya sebagai pengembang ilmu pengetahuan. Akses riset buat dosen muda. Salah satu tantangan terbesar bagi dosen muda itu di keterbatasan akses, terlebih soal pendanaan, jaringan, dan publikasi. Kalau sejak awal mereka udah ngadepin hambatan struktural, maka motivasi buat berkembang bakal turun secara signifikan. Solusinya, penyediaan skema hibah khusus buat early career researcher, sistem seleksi yang lebih adil dan transparan, program pembinaan dan mentoring yang terstruktur. Nah, dengan ngebuka akses sejak awal, regenerasi dosen bisa berjalan lebih sehat dan berkelanjutan pastinya. Kenapa profesi dosen masih layak diperjuangkan? Di tengah berbagai macam tantangan, penting banget nih buat ngeliat kembali esensi dari profesi dosen. Lebih dari sekadar pekerjaan, profesi ini punya peran strategis dalam ngebentuk arah pemikiran dan masa depan suatu bangsa. Nilai yang dimiliki oleh profesi ini nggak selalu terlihat secara instan, tapi dampaknya itu sangat mendalam dan berjangka panjang. Coba kita cek deh biar makin jelas. Otonomi intelektual dan fleksibel. Salah satu keunggulan utama di profesi ini ada di kebebasan intelektualnya yang gak banyak dimiliki sama profesi lain. Dosen punya ruang buat mengeksplorasi ide, ngembangin pemikiran, dan kontribusi di ilmu pengetahuan secara mandiri. Contohnya gini, kebebasan berpikir dan berekspresi secara akademik, ruang eksplorasi ide yang luas, fleksibilitas dalam pengaturan waktu kerja. Nah, hal-hal kayak gini ngejadiin profesi dosen sebagai ruang ideal buat yang mau terus belajar dan berkembang. Dampak generasional nyata. Oke, peran dosen gak cuma ngehasilin karya ilmiah aja, tapi juga ngebentuk manusia. Setiap interaksi dengan mahasiswa itu jadi kesempatan buat menanamkan nilai, cara berpikir, dan perspektif yang bakal dibawa ke masa depan. Mulai dari pembentukan karakter, pengembangan pola pikir kritis, kontribusi terhadap generasi berikutnya. Peluang global dan profesi tanpa batas usia. Dunia akademik juga nawarin peluang global yang luas. Dosen punya kesempatan nih buat terlibat langsung dalam berbagai aktivitas internasional yang memperkaya pengalaman dan jaringan profesionalnya. Contohnya kayak partisipasi dalam konferensi internasional, kolaborasi riset lintas negara, akses terhadap beasiswa dan program global. Krisis regenerasi dosen bukan cuma perkara jumlah tenaga pelajar, tapi juga cerminan gimana sebuah negara memandang dan menghargai ilmu pengetahuan. Kalau nggak ada perubahan yang signifikan, maka yang hilang itu bukan cuma profesi dosennya aja, tapi juga kualitas pemikiran yang bakal nentuin masa depan. Kira-kira setuju gak nih dengan statement penjelasannya rekan dosen? Atau ada pendapat lainnya? Coba share di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya ya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi nih seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.